Hari ini kita coba pakai Jimit karena saya pengen nyoba yang sudah ada fasilitasnya di Classroom ya. Di Classroom punyanya Google itu kan sudah ada Google Meet ya. Mungkin siapa tahu ada yang lebih enak dipakainya atau gimana. Biasanya pakainya Zoom. Kebetulan Zoom-nya lagi dipakai, jadi saya coba pakai Jimit ini. Untuk kali ini saya memang sudah merencanakan dari minggu kemarin ketika kalian ngerjakan tugas yang minggu kemarin itu kok banyak yang sepertinya masih kebingungan gitu. Makanya ya udahlah tak coba untuk Jimit aja diterangkan langsung gitu. Kalau kalau lewat kemarin sebenarnya udah pakai video, saya kira udah cukup gitu. Ternyata masih banyak juga yang belum bisa gitu. Jadi kita coba untuk pakai ini langsung tatap muka tapi virtual gitu ya. Jadi misalnya nanti ada yang mau ditanyakan bisa langsung aja ditanyakan. Kalau video kan hanya satu arah aja. Walaupun kemarin juga banyak juga yang WA ke saya gitu, ada juga yang di Google Classroom-nya juga komentar gitu juga ada yang nanya gitu. Cuman mungkin kurang kurang real lah ya. Ya, mungkin bisa saya bukakan ininya dulu ya, saya share materinya, bentar. Ini karena masih belajar, mohon maklum ya. Ya, sudah kelihatan yang saya share? Sudah. Oke, saya besarkan dulu ya. Maklum, setuwo. Nih, untuk yang kemarin itu kita materinya konstanta dan variabel ya. Kalian mungkin sudah tahu di matematika ada konstanta, ada variabel itu di matematika biasanya itu. Itu apa, konstanta itu apa, variabel itu apa. Saya kira sudah paham di SMP sudah yakin diajarkan. Konstanta itu apa, variabel itu apa. Cuma tak ulang sedikit, kita ulas sedikit. Konstanta itu berarti yang konstan gitu ya. Kayak misalnya ini contohnya di sini lagi. Y sama dengan masih ada yang masuk ya. Bentar. Y sama dengan 2X min 3 gitu ya. Y dan X adalah variabel. Y sama X ini variabel, tapi 2 sama 3 ini konstanta. Jadi yang sudah konstan. Konstan itu berarti tetap. Sementara Y sama X itu bisa berubah-ubah. Itu yang namanya variabel. Jadi yang konstan itu berarti yang tetap, variabel itu yang berubah-ubah. Itu. Di sini misalnya contohnya inilah ya. Ini Y sama dengan 2X min 3. Misalnya X-nya kita rubah, mesti Y-nya juga berubah. Atau Y-nya kita rubah, mesti X-nya juga berubah. Tapi angka 2 dan 3 ini tidak akan berubah, tetap segitu itu. Itu yang namanya konstanta, yang 2 sama 3. Sementara Y sama X itu variabel gitu ya. Saya kira udah paham. Lanjut, ini untuk memori, hanya pengetahuan aja. Jadi di dalam memori hardware softwarenya itu biasanya ada karakter char, itu karakter integer int, itu biasanya disingkat dengan int, integer ya. Char itu karakter, int itu integer, jadi bilangan bulat integer itu dari 0
1, 2, 3, 4, 5 gitu dan seterusnya ya. Itu integer tanpa koma gitu ya. Nanti ada lagi yang koma. Ini ada short integer, terus long integer, tapi jarang dipakai ya. Yang biasanya pakai integer aja langsung. Float, float ya, float itu mirip integer tapi ada komanya. Float itu. Jadi misalnya 0,5, 0,7 atau 3,5, 3,6 misalnya gitu. Itu float. Bedanya dengan integer itu. Biasanya yang kita pakai karakter, integer, sama float biasanya. Ini ada lagi double. Jadi bilangan real tapi yang double. Lanjut. Kemudian ini. Konstanta tipe karakter ini kayak gini. Ada misal contohnya ya, ini contohnya. Oh ya, kalau misalnya nanti ada yang masih bingung, langsung aja bilang aja, langsung nginterupsi nggak apa-apa. Tanya gitu misalnya, nggak apa-apa. Siapa tahu saya kecepatan gitu. Saya lanjutkan, kemudian integer main. Ada ini susunan programnya seperti ini. Jadi apa ini? Pagar ya, tanda pagar ini, brace ini, include ya, itu yaitu untuk inisialisasi programnya. Inisialisasi itu kenalan gitu ya. Kayak nek kita itu kenalan dengan misalnya mungkin kita ketemu orang mestinya kan harus tanya nama mungkin gitu kan. Nah, ini sama include itu kayak kenalan gitu, kayak kenalan apa programnya, kenalan dengan programnya. Jadi ada stdio.h, biasanya H itu hexa gitu ya. Hexa, oh ya kalian belum sampai mungkin yang dasar listrik dan elektronika. Itu nanti ada bilangan hexa, ada bilangan biner, ada bilangan oktal gitu. Desimal, kalau desimal mungkin udah tahu. Nah itu H itu menunjukkan hexa biasanya itu. Ada yang stdio, ada yang apa ya? Ada yang EO stream gitu ya, macam-macam. Nah itu tergantung programnya. Jadi kita pakainya apa? Kebetulan yang kita pakai di referensi bukunya ini, kebetulan pakainya apa namanya programnya itu code block ya, code block, code block gitu ya, code block gitu. Nah itu pakainya stdio.h gitu ya. Sementara kalau saya biasanya pakainya dev C++ gitu ya. Itu nggak pakai stdio tapi pakai IO stream ya. Nah itu karena di situ ada library tahu kan library itu perpustakaan kalau bahasa Indonesianya. Kalau perpustakaan itu ada isinya buku-buku, kalau library di sini program itu isinya program-programnya. Program-programnya apa aja, itu ada isinya apa aja. Nah, itu apa namanya library ya, namanya library. Nah di sini kalau kamu nggak pakai inisialisasi ini, include ini, berarti programnya bingung nanti. Saya mau pakai yang mana ini gitu. Programnya mau pakai yang library yang mana gitu. Karena belum tentu library juga kadang ada yang lengkap, kadang ada juga yang masih kurang gitu. Kadang mungkin kalian misalnya udah install programnya, misalnya kemarin itu apa ya? Kemarin itu CPP Druid gitu ya. Kebanyakan pakai CPP Druid kemarin. Itu
library-nya mungkin masih ada yang kurang gitu. Nah, itu bisa juga ditambahi gitu, ditambahi library-nya dengan mungkin yang sudah ada untuk ke hardware-nya. Karena nanti kita pakai hardware, kita orientasinya pakai hardware, tapi untuk saat ini masih di software-nya dulu. Kelas 1 biasanya untuk software-nya dulu, nanti apalagi semester 1 ya. Nanti semester 2 mungkin kita udah mulai mencoba untuk pakai hardware-nya, hardware yang bisa dikontrol gitu ya, pakai programnya. Nanti kita pakainya Arduino, kalau kalian mungkin pernah dengar atau mungkin yang belum pernah dengar, nanti coba-coba searching Arduino ki opo gitu. Nah, itu nanti kita yang kita pakai nanti Arduino. Baik yang AV maupun yang MT nanti ada ininya, udah punya perangkatnya ya, alat-alatnya. Itu untuk yang library-nya saya kira itu. Terus lanjut 2, 3, baris ketiga, baris kedua kosong. Walaupun kosong ini misalnya mau dinaikkan, integer main-nya ini mau dinaikkan nggak masalah. Mau dikosongin sampai berapa baris pun ya nggak masalah. Gitu. Ini cuma untuk mempermudah dan merapikan aja ya. Kemudian integer main. Integer main. Ini main. Main berarti program utamanya. Di sini program utamanya di sini. Program utamanya yang mulai dari kurung kurawal buka sampai kurung kurawal tutup. Itu program utamanya. Jadi ini buka, ini tutup. Di dalamnya isinya apa? Ini ada char, abjad, A sama dengan A gitu ya. Char, abjad. Abjad ini label. Abjad itu label. Jadi kamu bisa ganti apa ya, huruf gitu juga boleh. Silahkan diganti huruf gitu. Char huruf sama dengan A misalnya. Ini tanda petik ya, dalam tanda petik A. Kenapa pakai tanda petik? Karena ini karakter. Karakter harus pakai tanda petik. Kalau angka nanti boleh tidak pakai tanda petik. Lanjut, ini juga sama, char simbol, ya ini yang simbol, tadi yang abjad, terus yang ini simbol. Simbol ini juga bisa dirubah kamu sendiri, kasih label, misalnya mungkin pakai ya istilahmu sendirilah, bisa aja. Gitu. Yang penting konsisten. Jadi ketika di sini abjad, nanti di sini di selanjutnya, di program selanjutnya juga harus abjad. Simbol ya harus simbol. Jangan tadinya abjad, selanjutnya ada huruf gitu itu. Berarti nggak konsisten tuh. Harus konsisten. Jadi yang misalnya awalnya abjad ya harus abjad. Kalau huruf ya huruf gitu. Lanjut printf. Printf ini apa? Untuk menampilkan. Printf itu untuk menampilkan ke layar. Jadi kalian pengen menampilkan apa? Ini misalnya contohnya ini. Printf persen C. Persen C itu maksudnya yang mau ditampilkan C itu karakternya ini. C itu karakternya. Char ini ya. Koma, karena ada tanda petik ini, berarti dia akan ditampilkan apa adanya yang di dalam tanda petik. Kecuali prosen. Prosen bersama di belakangnya. Nah, yang di belakangnya ini menunjukkan karena C ya, char. Karakter nanti ada prosen I, misalnya integer gitu, atau mungkin prosen D, desimal gitu itu misalnya. Nah, kebetulan di sini pakai C karakter, terus ini juga koma karakter juga, ini garis miring tapi kebalik ya, atau biasanya disebut backslash. Backslash, ya. Jadi garis miring tapi kebalik, namanya backslash. Sering kemarin juga banyak yang ini, yang salah gitu ya, bukan garis backslash tapi malah garis miring gitu, kebalik gitu ya. Ada yang kayak gitu, terus N. Nah, fungsinya apa itu garis miring N ini? Backslash ya, maaf. Backslash N itu
fungsinya untuk enter. Jadi ketika ada seperti ini, berarti dia akan jadi di bawahnya. Kalau tidak ada, nanti kalau tidak ada berarti kalau ada berikutnya, ada misalnya masukan lagi, berarti dia akan terus lurus ke horizontal, secara horizontal. Jadi misalnya geser ke kanan terus berarti ya, ke kanan terus. Jadi geser ke kanan terus gitu tuh. Tapi kalau ada backslash n, berarti nanti pindah ke bawahnya, pindah ke baris berikutnya. Backslash lagi ada backslash n lagi, berarti pindah lagi ke berikutnya lagi. Itu. Terus ini koma, abjad, koma, simbol. Maksudnya yang pertama ini di sini berarti abjad. Yang di sini berarti nanti diisi abjad. Yang koma berikutnya diisi simbol. Itu. Nah, nanti berarti ada A sama ini, sama apa nih, add ya. Ada add ya. Gitu itu. Terus, ya, selalu ditutup dengan titik koma di ininya, di apa namanya, di setiap barisnya. Di setiap barisnya harus ditutup, diakhiri dengan titik koma. Kemudian return 0. Return 0 berarti kembali ke 0. Itu. Diulangi lagi dari depan. Ini ngulang lagi. Selalu seperti itu. Diulang terus itu. Ini akan jadi kayak ngelup terus. Turun ke 0. Selesai. Atau mungkin bisa juga kalau kemarin flowchart itu ini di sini mulai, itu start ya. Di sini itu end. Gitu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Sampai sini. Ada tidak? Jangan-jangan tidur semua ini. Enggak, Pak, enggak. Ya, enggak ada yang ditanyakan? Yang Pak, ya monggo. Pak, itu pemrogramannya itu sesuai dengan aplikasi untuk memprogram atau sama saja? Maksudnya aplikasi untuk memprogram gimana? Kan kemarin sempat suruh mendownload kan. Oh iya, ya betul. Terus kan itu nggak semua sama. Terus program yang di atas itu untuk semua atau hanya salah satu aplikasi? Semua. Kalau yang isinya kecuali memang sudah beda bahasa ya. Kita kan belajarnya lagi belajar bahasa C. Bahasa C. Nanti ada C, ada C+, ada C++ gitu. Mirip sebetulnya. C, terus C+, itu udah pengembangan. C++ itu pengembangan lagi. Gitu. Itu sudah, kita ini udah sesuai dengan yang C++. Gitu. Jadi yang terakhir. Nah, ini nanti ada, ya setelah bahasa C++ ini masih ada lagi, nanti ada bahasa kayak Python gitu, itu ada Anaconda, ada macam-macam gitu ya. Sekarang sudah mulai ada bahasa apa lagi yang pakai STM32 itu ya sudah macam-macam, banyak sekali bahasa pemrograman ya. Kebetulan untuk yang kita pelajari sekarang yang di semester ini itu C++, karena C++ ini dasarnya, walaupun sebetulnya dasar pemrograman itu di assembler gitu ya, bahasa assembler gitu. Tapi kalau kalian langsung belajar ke bahasa assemblernya malah tambah pusing nanti, karena bahasa assembler itu bahasa mesin, jadi nggak semua kayak nggak user friendly gitu ya, tidak kayak ini kan udah. Kalau C itu kan udah kayak char, ini udah karakter gitu kan, udah enak gitu tuh, enak dipakainya gitu. Print kan kayak orang ngeprint gitu kan, nyetak gitu tuh. Nah, kalau ini menampilkan print itu, ya semacam itu. Jadi kenapa kok pakai bahasa C?
karena lebih mudah dipelajari kalau menurut saya daripada pakai bahasa assembler. Bahasa assembler itu sederhana tapi masih bahasanya kayak move, kayak apa nanti add, terus ada log gitu. Itu udah susah sekali. Angel di eling-eling gitu ya. Tapi kalau C lebih mudah menurut saya kayak gitu itu. Nanti juga ada yang Python. Python mirip dengan bahasa C tapi apa namanya lebih menurut saya lebih user friendly lagi gitu kalau Python. Cuman ya nanti kita pelajari satu-satu aja dulu. Sementara ini pakai bahasa C karena hardware yang mau kita pakai nanti itu apa namanya Arduino, dan Arduino itu pakainya bahasanya bahasa C. Itu. Walaupun sudah bisa pakai bahasa Python gitu, pakai Python gitu. Cuman pemrograman Python ya maksudnya. Itu harus ada kayak konverternya gitu, itu ada konverternya. Jadi semacam konverter gitu. Ada untuk menerjemah K gitu. Ini nek pakai bahasa C ini sudah ada karena udah langsung. Jadi karena udah pakai IDE-nya Arduino. Arduino itu hardware-nya ya. Arduino itu hardware-nya. Karena kita elektronika baik yang AV maupun yang MT nanti itu belajar di hardware-nya, justru sebetulnya di hardware-nya. Walaupun software-nya ya harus kita pelajari, kalau hardware-nya kita hanya hardware-nya tok, nanti nggak bisa jalan gitu. Hardware-nya nggak bisa jalan. Makanya harus dipelajari software-nya. Software-nya ya ini pemrograman ini. Nah, kalau nanti di semester berikutnya ya, nanti saya coba untuk kita praktek. Semoga aja sudah bisa tatap muka dan bisa praktek gitu ya. Itu prakteknya pakai Arduino. Jadi untuk ya kita kendalikan lampu lah atau mungkin motor atau mungkin relay gitu ya. Itu bisa kita kendalikan pakai Arduino itu. Dan kendalikannya pakai apa? Pakai bahasa ini, bahasa pemrograman ini gitu itu. Nah, tadi yang ditanyakan Musafira ya kalau nggak salah. Itu bahasa ini itu yang kalian apa namanya install kemarin yang di HP. Walaupun nanti di HP tetap ada keterbatasannya ya. Jadi ada program tertentu yang nggak bisa nanti dijalankan di HP. Karena ya dengan HP dengan komputer mungkin jelas lebih mumpuni atau mungkin lebih powerful yang komputer gitu ya. Yang kemarin kalian install itu yang kayak CPP Druid, terus apalagi kemarin itu C++, terus apalagi ya kemarin ada yang baru juga saya belum pernah nyoba itu semuanya yang untuk bahasa pemrogramannya pakai bahasa C gitu. Jadi udah sama dengan bahasa ini, bahasa program yang ini yang kita pelajari sekarang ini. Itu jadi nggak usah khawatir. Kecuali mungkin nanti ada program yang sudah agak lebih lanjut gitu dicoba dipakai apa namanya pakai HP itu nggak bisa gitu. Ada yang nggak bisa. Kemarin pengalaman di tahun kemarin itu yang pakai HP ada yang nggak bisa gitu. Tapi nanti udah agak nantilah udah itu untuk saat ini insya Allah untuk yang masih mudah-mudah jadi pakai pakai program yang di HP sudah cukup untuk mengenalkan paling enggak tujuan saya mengenalkan ini tuh biar bisa kalian cukup di rumah pakai HP kalian masing-masing udah cukup gitu, udah bisa untuk belajar bahasa pemrograman gitu. Bahasa pemrograman C khususnya ya. Itu. Ada yang lagi yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini nanti setelah dieksekusi, kemarin kan kita coba untuk ada, kalau yang pakai CPP Druid, itu ada gambar, atau kita coba pakai ini aja ya, pakai videonya aja ya. Saya coba pakai videonya. Saya malah belum menyiapkan videonya, lupa. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire. Ya, kita coba terangkan untuk yang pakai videonya ya. Saya stop sharing dulu. Saya share di YouTube-nya aja. Mana YouTube-nya? Sudah kelihatan ya videonya ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, oke. Kita lanjut langsung ke yang ada videonya. Program. Nah ini sama, CPP Druid dengan C++ itu mirip gitu ya, mirip walaupun enggak sama tapi mirip. Kira-kiranya kalau isinya sama ininya, di dalamnya isi sama. Cuman tampilannya mungkin agak berbeda gitu. Nah ini yang kebetulan yang saya pakai CPP Druid. Ada tanda di atas itu ada tanda disket ini ya, di atas ada tanda disket, ada 3 itu disket, terus ada kayak petir gitu ya, kayak PLN gitu ya, ada PLN, terus ada tanda segitiga play gitu ya. Nah itu yang disket yang paling kiri ya, yang paling kiri itu berarti untuk menyimpan projectnya. Nama projectnya yang ada di kiri atas itu ada, contohnya di sini itu project underscore ya aug ya 20a.cpp itu ya. Nah, ini untuk nge-save yang disket, terus yang tanda petir itu ya. Tanda petir itu untuk compile. Nah, compile itu apa gitu. Kalau nge-save udah tahu ya, nge-save. Kalau compile itu mengecek programnya. Jadi programnya ngecek program yang kamu ketikkan gitu. Yang diketik itu udah betul apa belum? Itu di-compile. Nah, ketika di-compile kok ada yang salah misalnya gitu. Nanti ada error, ada muncul error. Tuh, programnya dia akan ngecek programnya dulu. Itu namanya compile. Tuh. Atau ada juga yang program pakainya bukan compile nyebutnya itu, tapi verified gitu. Ada juga yang kayak gitu itu, sama aja. Tapi biasanya di bahasa pemrograman itu pakainya istilahnya compile gitu.
compiler. Gitu. Nah ini dikompil, setelah dikompil udah oke misalnya. Nah kita coba masukkan ada, nah ini aja. Nah ini misalnya ini kan sudah ada isinya ya, sudah ada isinya. Nanti ketika di compile ini harusnya kalau misalnya betul semua, nggak ada yang salah gitu, dia sudah lanjut, bisa langsung lanjutkan ke run. Yang segitiga atau play itu ya, itu run. Nah, ketika itu diklik, nanti berarti di run atau dijalankan programnya gitu. Programnya dijalankan. Nah, ketika dijalankan, nah, contohnya ini, yang ini ya. Ini contohnya ini. Kalau ketika dijalankan, nanti ini konfirmasi untuk nge-save dulu. Nah, ketika dijalankan nanti muncul seperti ini. Masukkan jumlah barang, terus masukkan angka gitu ya di sini. Terus nanti juga ada masukkan harga per piecesnya, terus ada 5.000 misalnya. Kita isi 5.000, hasilnya, nah karena 5 kali 5.000, 25.000 gitu. Total harganya sekian. Ini hasil runningnya, hasil dijalankannya gitu ya. Setelah dieksekusi gitu ya, dieksekusi muncullah seperti ini. Muncul seperti ini karena ada print. Nah, karena di sini ada print. Nah, ini ya print ya. Ini ada print, ini ada print. Nah, tadi yang atas. Atau kita coba masuk ke ini aja dulu. Nah, kita masuk ke materinya lagi. Ini ya, ini hasil eksekusinya atau hasil run-nya. Terus contoh yang tadi ya, yang variabel itu kebetulan yang variabel. Contohnya ada di sini ya, programnya. Nah ini ada jumlah barang. Nah ini print kan, ada print. Nah ini yang tadi integer, float ya, float itu berarti bisa ada komanya ini, float. Nah, terus print nih, print jumlah barang. Nah, makanya muncul tadi ketika dieksekusi, di run itu ya, itu muncul jumlah barang sama dengan, nah nanti kita ngisikan jumlah barangnya berapa gitu. Nah itu yang dinamakan variabelnya. Kita mengisikan variabelnya. Kan bisa kalian isi 1, 2, atau 3, atau berapapun gitu, atau mungkin 1.000 pun bisa gitu, diisi dengan 1.000 pun bisa gitu. Terus printf harga per piecesnya berapa? Misalnya mungkin diisi 10.000 atau mungkin 1 juta gitu itu bebas gitu ya. Jadi namanya variabel itu seperti itu. Kemudian total harganya ini perkalian jumlah kali harga per pieces. Jumlah yang diisikan kita ini sama harga per piecesnya yang kita isikan juga. Nah, muncullah total harga. Nah, total harga dimunculkan dipakai printf perintahnya. Perintahnya pakai printf. Total harga sama dengan di sini total harga. Nah, total harganya ini rumusnya ya. Rumusnya formulanya ini. Selesai, return 0, sudah selesai berarti. Begitu itu. Ketika di enter lagi berarti sudah kembali lagi ke programnya lagi. Begitu itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada nggak? Atau masih bingung? Bingung semua jangan-jangan. Ya Pak, masih sedikit bingung. Oke, kita coba untuk
tugasnya gitu ya. Ke tugasnya. Saya share yang tugasnya aja. Bentar. Tugas. Saya contohkan untuk yang MTJ ini nanti. Oke. Sudah kelihatan ya ini? Nah, ini kelas work-nya ya. Ini di sini ada konstanta variabel. Kemarin kan tugasnya ini. Buatlah sebuah program untuk menampilkan hasil program sebagai berikut. Nah, programnya kita tampilkan seperti ini, gitu, tampilannya. Kan mirip dengan yang tadi itu, yang variabel itu ya, tuh. Cuman yang variabel itu jumlah barang sama harga per pieces, gitu kan. Kan cuma tinggal ganti berarti kan. Ganti kalau tadi jumlah barang, ini diganti dengan masukkan nilai R. Itu sama dengan berapa. Nanti tinggal memasukkan nilai R-nya berapa, masukkan nilai I. Atau mungkin tadi kalau tadi jumlah, apa namanya, bukan jumlah, harga per pieces ya. Harga per piecesnya berapa. Nah, tinggal dimasukkan. Ini cuma diganti aja. Oh, gampang tuh. Jadi kan gampang. Terus besar nilai V atau tegangannya, itu berarti tadi total harganya. Total harganya berapa? Diganti ini, besar nilai V. Dan kebetulan rumusnya juga masih sama. Rumusnya V sama dengan I kali R. I kali R. Tadi juga total harga juga rumusnya juga jumlah barang kali harga per pieces, ya kan? Kan sama. Jadi perkalian sama perkaliannya. Udah, cuma tinggal ganti ininya aja berarti kan, ganti teksnya aja. Gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, itu konstanta atau variabel? Yang mana? Yang tugas. Yang tugas ini sebetulnya cenderung ke variabel. Cenderung ke variabel. Cuman saya masukkan di tugas konstanta dan variabel karena memang materinya minggu kemarin kan konstanta dan variabel gitu loh. Jadi saya buat judulnya di situ konstanta dan variabel, tapi ininya tugasnya sebenarnya tugas variabel karena nggak ada konstantanya kan, semuanya variabel. R variabel kita isikan gitu kan, kita isikan berarti kan variabel. I juga kita isikan variabel juga. Rumusnya V sama dengan I kali R, nggak ada konstantanya gitu itu, ya kan? Bisa dipahami nggak? Atau saya Masih bingung. masih bingung? Saya terlalu cepat apa ya? Oke, gini. Kan variabel kan tadi sudah saya terangkan variabel sama konstanta bedanya apa. Nah, variabel itu kan yang kita masukkan gitu. Bisa berubah-ubah. Bisa bebas kita masukkan, mau angka berapapun. Baik 0, 1, 2, 3, 4 terusnya gitu ya. Itu variabel, bisa kita masukkan, anggap sak geleme dhewe lah kita memasukkannya. Ya, cuma tergantung nanti formatnya, ada yang integer, ada yang float. Nah, kalau kamu pakai di programnya itu pakai integer, tapi ketika kamu memasukkan angkanya itu justru angka yang float. Contoh, saya masukkan lagi. Nah, ini udah tak stop dulu ya. Misalnya kita kembali lagi ke programnya. Nah, ini contohnya ini ya. Kita coba
integer ini sebentar. Oh ini yang ini benar bukan sih? Sebentar. Oke. Ya, ini kan jumlah barangnya kan kita masukkan. Jumlah ini kan integer ya, int. Int itu integer, jumlah gitu ya. Int itu integer. Jumlahnya ini itu sebagai integer. Jadi jumlah barangnya berapa? Nah, kita masukkan kalau misalnya kita masukkan 2,5 gitu. Itu kan float. Ketika kamu masukkan angka float akan error nanti. Mesti akan Pak error. hilang lu nganu layarnya Bapak hilang. Bilang. Malah ganti punya Adi. Nah, yang saya sharing ini apa materinya kelihatan nggak? Enggak. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Nggak ada. Bentar. Hilang, Pak, hilang. Maimuna. Sudah ini? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, yang misalnya ini, di sini kan udah kelihatan tuh ada programnya ya. Dari yang baris keempat ini. Kan ada integer, jumlah. Nah, jumlah ini dinyatakan sebagai integer gitu, formatnya. Karena ini jumlah ini integer, ketika nanti kamu memasukkan di printf ini jumlah barang, kamu memasukkannya kok bukan integer, misalnya float, contohnya misalnya 2,5 gitu ya, 2,5 kamu masukkan 2,5, berarti akan error gitu loh. Tuh. Atau coba saya share ini aja ya. Bentar ya. Saya share pakai programnya di komputer ya. Saya nyalakan ini dulu. Bentar. Your entire share. Oke. Oke, saya sudah kelihatan ya ini. Gambar Windows saya sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Nah, saya contohkan misalnya dev plus ini ya, karena yang ada di laptop saya dev plus. Pak, kok gambarnya double, Pak? Oh iya, mesti gambarnya double yang ini, kalau ini. Tapi ini udah enggak toh? Udah enggak. Nah, yang ini programnya atau softwarenya itu dev C++. Kebetulan yang versi 5.11 saya pakainya. Jadi kalau kalian pakai PC atau mungkin laptop gitu ya, ada komputer di rumah misalnya, mungkin punya Mas E, atau Mbak E, atau mungkin bapaknya atau ibunya gitu ya. Misalnya mau diinstalkan ini untuk belajar di rumah, silakan coba pakai dev C++, gitu. Nanti biar sama-sama saya. Sebenarnya ada juga yang gimana? Kalau di Android? Nah, kalau di Android kemarin kan kalian sudah nyoba ada yang CPP Druid, ada yang C++ gitu ya. Iya. Ya, mirip sih, tapi mungkin ada yang nggak bisa dikerjakan di Android ya, CPP Druid gitu ya. Saya coba untuk yang program yang tadi kita coba yang variabel tadi ya. Berarti pertama harus kita jalankan buat program baru gitu atau project ya. File new project. Kita buat project baru. Nah, ini kalau tampilannya seperti ini kalau di dev C++. Terus ada pilihannya, ada basic, multimedia, Win32, ada konsol gitu ya. Nah, ini ada, kita pakainya yang basic aja, pakai yang konsol aplikasi.
Nanti di sini ada C++ project. Nah, kita kasih nama apa misalnya variabel gitu ya. Variabel. Nah, oke. Oke. Nah, nanti dia akan meminta untuk disimpan lagi pakai nama lain juga boleh, tapi saya tetap pakai nama variabel gitu ya. Save. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, ini yang kalau di dev C++ itu include IO stream. Ini. Makanya IO stream sudah langsung otomatis sudah muncul di sini. Ini yang namanya library. Nah, kalau di komputer bisa kelihatan library-nya di mana. Nah, itu ada di program file, devcpp, min.gw, dan seterusnya itu. Itu library. Lanjut. Yang biru ini, tulisan biru ini, itu enggak dipakai. Enggak akan kebaca sama programnya. Karena ada tanda garis miring sama bintang. Garis miring sama bintang. Nih, garis miring sama bintang. Atau bisa juga pakai garis miring 2. Nah, kayak gini. Juga sama. Ini kamu mau ngetikkan, mau curhat di sini juga bisa. Dear diary gitu. Diary. Itu nggak akan ada pengaruhnya gitu misalnya. Mau ini hanya untuk keterangan aja. Jadi hanya untuk keterangan. Kebaki kue mau nang kene yo. Mikir oke wuy. Oke, saya lanjutkan lagi terus. Ini yang mulai baris kelima itu integer main. Ini mulai program utamanya. Nah, ini misalnya ini kalau defaultnya sudah ada isinya, saya hilangin saja. Nah, saya nolkan gitu, saya kosongkan gitu. Nah, ini pasti ada kurung kurawal buka nanti. Karena untuk memulai programnya, isi programnya itu terus ini diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah, kita coba program yang ini ya. Jadi ada include, integer main, integer jumlah sama dengan 10 misalnya. Kita coba ya. Integer jumlah. Ini nggak usah ditambahi 10 juga nggak masalah. Misalnya langsung jumlah, titik koma, lagi lanjut, lagi float ya. Oh, float juga nggak perlu sini. Float, misalnya itu kebetulan jumlah floatnya itu harga ya, harga per pieces, harga misalnya. Tutup terus lanjut total harga juga float. Oh, berarti ini digabung juga boleh, harga dan total harga, koma langsung total harga. Nah, karena ini label itu nggak boleh pakai spasi gitu ya, pakai spasi total harga misalnya kayak gini. Ini nanti akan terbacanya ini sudah beda karena sudah ada spasi. Hanya harus dikasih penghubungnya misalnya gini, contoh lah misalnya gitu. Atau nggak usah pakai spasi, total harga langsung. Itu malah boleh. Karena ini nanti kalau udah pakai spasi sudah kebaca lain sudah. Programnya itu ya ora kaya dhewe ngono. Programnya jenengane mesin gitu, nek spasi berarti itu meneh ngono gitu tane. Pak, Ya bacanya kalau streamnya diganti sama yang kayak tadi itu bisa. yang mana? Yang IO stream itu Oh, diganti apa? sama yang di buku tadi yang materi. Oh, yang STDO itu Iya. akan nggak bisa, nggak akan jalan. Kenapa? Karena library-nya beda. Jadi ini kan ini, contohnya nih, ini
muncul ada program file dan seterusnya itu kan. Itu karena library-nya ada di situ gitu loh. Library-nya itu ada di dalam situ, ada di dalam ya di situ itu di file itu gitu loh. Nah, kalau misalnya ini dirubah, misalnya tadi stdio gitu kan kalau nggak salah itu, stdio.h gitu kan. Nah, di komputer ini, di laptop saya ini nggak ada stdio.h.h. Itu nggak ada. Maka dia akan mencari, lah kok rano? Nah, misalnya. Akhirnya bingung programnya ini. Kecuali memang ada. Nah, kecuali library-nya memang kamu masukkan stdio.h-nya tadi itu, kamu masukkan di dalam programnya ini gitu ya. Jadi disinkronisasi lagi. Nah, nanti bisa, nggak masalah. Tapi kebetulan di laptop saya belum bisa. Nanti kita coba aja nanti. Kalau udah programnya udah jadi ya, kita coba ininya kita rubah stdio.h gitu ya misalnya. Itu apa yang akan terjadi gitu nanti. Kita coba buat programnya dulu aja. Terus apalagi tadi? Kalau harga sudah, print ya. Sekarang print F. Oh ya, tulisan ya, tulisan integer, float gitu itu ini juga harus sesuai ya. Ini kalau nggak salah kalau pakai i-nya itu i gede gitu. Ini nggak mau. Nah kan beda ya. I-nya harus i kecil. Kalau Aku zoom loh, Bu. Iya loh, Bu. udah ya. Monggo Jadi Pak, lanjutin Pak. ya. I-nya itu i kecil, harus i kecil. Kalau i gede, dia nggak akan kebaca, bukan kebaca integer nanti, udah beda. Harus sesuai. I-nya i kecil aja. Float juga sama. Nah, ini print juga sama. Print juga sama. Nanti kalau pakai print gede, nanti dia nggak akan kebaca juga nanti di programnya. Tuh, lanjut. Print. Isinya karena nanti ada tulisannya gitu ya, pakai tulisan, berarti pakai petik, tanda petik. Misalnya ini memasukkan jumlah barang gitu, jumlah barang sama dengan, nah begini, terus dimasukkannya pakai persen, terus jumlah barang itu integer ya, integer i gitu misalnya. Itu floatnya kok ada spasinya Yang mana? yang atas. Oh ini yang ini ya. Oh ya ini tadi belum, saya lupa malah belum dibenerin tadi. Ya total ini karena harus gabung gitu ya. Label harus digabung. Misalnya kayak gini total harga atau pakai tanda apa ini underscore ya, underscore ini juga boleh, nggak masalah. Yang penting nanti konsisten, di bawahnya juga harus seperti itu. Contohnya ini kan underscore, ini kan pakainya underscore gitu. Nah, lanjut ke print F ini ya, jumlah barang sama dengan, ini enternya, pakai enter ya. Nah, enternya pakai backslash n. Itu enter, untuk enter. Jadi biar nanti, kita coba lagi. Makanya perlunya kalian itu coba, itu ini nanti. Kita coba, terus koma, jumlah. Ini kan untuk memasukkan jumlah. Tutup dengan titik koma. Enter. Terus lagi print F lagi ya. Saya kopikan aja biar cepat. Print F yang ini tadi apa? Harganya ya. Harga per pieces. Barang. Harga barang. Karena harga barangnya itu float ya, ini pakai float, berarti ini jangan i,
ini harus F. Nah, ininya juga diganti jadi harga harus sesuai, nggak boleh tidak. Misalnya ini di sini harga, ya sini harus harga, jangan beda. Kok Terus bisa dapat harga dari mana, Pak? gimana? Kok bisa dapat harga dari mana? Nah, ini harganya kan di sini udah ditentukan di float ini tuh. Maksudnya gimana? Atau nanti harganya berapa gitu maksudnya tuh? Iya, itu nggak dimasukin. Oh enggak, nanti dimasukkannya saat di run, dijalankan programnya, nanti baru harga dimasukkan. Oh, Gitu ya. Lanjut. Nanti terus ini total harganya, nah, total harga kita buat total harga, print lagi berarti ya. Print lagi total harga. Total dengan belum. Jangan print dulu. Buat rumusnya dulu ya. Total harga. Buat total underscore harga sama dengan, nah, total harganya gimana? Jumlah kali harga, ya toh? Jumlah kali, nah, perkalian itu pakainya ini, pakai bintang ya. Karena di keyboard itu nggak ada kali, kecuali pakai X gitu ya. Tapi nggak kebaca nanti, X-nya ya kebaca X nanti. Jumlah kali harga. Ya toh, betul. Nah, terus baru print F total harga. Ini nanti dimunculkan karena total harga ada floatnya, pasti pakai float nanti. Terus pakai float, kasih apa namanya, enter juga. Terus isinya apa? Total harga. Oke, terus titik koma, sudah selesai. Ya kan, sudah selesai. Return 0. Return 0-nya udah ini. Nah, seperti ini kira-kira. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? coba di-run, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Punya saya ngebug, Pak. Coba ini aja lagi. Ngebug gimana? Keluar dulu terus masuk lagi coba. Oh, gitu, Pak. Yang lainnya kelihatan tapi ya. Ya udah. Oke. Apalagi? Ada yang mau ditanyakan? Yang include-nya diganti STDIO, Pak. Oh ya, nanti dulu. Ini tak run dulu aja ya. Oke. Nah, ini di sini kalau pakai dev C++ ini ada menu di sini, ada compile, ada run, ini seperti ini. Terus ada ini compile and run, jadi langsung di compile juga di run, dijalankan gitu ya. Ada yang seperti itu. Itu tadi yang keluar masuk, sudah masuk lagi belum? Belum. Oke, kita coba langsung compile dulu gitu ya. Kita compile dulu. Nah, ketika di-compile pasti minta untuk disimpan dulu. Kita simpan, misalnya kita simpan pakai tadi variabel save. Nah, dia akan proses di sini, nanti biasanya ada hijau muncul. Kok lama? Nah, ini muncul ya hijau. Nah, hijau ini proses. Nah, ada yang salah di sini. Loh, apa yang salah? Itu. Ini di sini. In function integer main.
Totalnya nggak pakai underscore. Sebentar. Enggak, ini kalau di dalam tanda petik itu bebas. Di dalam tanda petik bebas ya. Kayak ini contoh. Ini kalau di dalam tanda petik bebas, nggak usah pakai underscore juga nggak masalah. Ini ada salahnya di. Bentar. Coba kita lihat dari ininya. Nah, itu betul. Harga. Oh, ada yang masuk ya. Total harga. Print total harga. Oh, ini. Saya lupa ngasih ini di sini. Apa yang kurang? Ada yang tahu? Sama dengan Sama dengan ada di sini. Apa di sini? anu tanda titik petik. Ya, Titik koma. betul. Titik koma. Saya kurang ngasih titik koma di sini. Nah, dia salah, makanya disalahkan. Dicek. Keluar tinggal madang riyen, Pak. Boleh sambil makan juga boleh, santai Pak, baik. itu ada yang nggak muncul presentasinya, Pak. Maksudnya? Ada yang nggak muncul di layar siswa, ada yang nggak muncul presentasinya, Bapak. Mungkin digeser mungkin. Coba digeser. Nanti di halaman berikutnya mungkin. Kalau pakai HP kan kayak gitu tuh. Dicoba digeser coba. Yang lainnya tapi muncul loh, udah muncul loh. Sudah. Ya. Kita lanjutkan lagi. Ini tadi ada kesalahan di sini ya. Kita compile lagi, kita coba compile lagi. Sudah ada, harusnya sudah betul. Nah, sudah betul itu. Nah, ini sudah ada muncul errornya 0, warningnya 0. Berarti sudah betul semua. Itu ya. Karena sudah compile-nya sudah betul, kita jalankan. Run. Nah, di run akan muncul seperti ini. Jumlah barangnya, oh iya, ini bentar. Karena nggak ada scan-nya, harusnya ada scan-nya. Oke, kita ikutin yang ini aja ya, yang pakai sesuai, sesuai ini. Kok nolnya banyak banget tuh, Pak? Gimana? Kok nolnya banyak banget? Oh ya, karena float. Karena float itu pasti ada nol-nolnya. Kita sesuaikan ini aja ya. Integer jumlah sama dengan 10, float harga per piecesnya sekian. Oh ini, sebentar. Oh harusnya yang ini nih. Harusnya yang kita contoh yang ini. Ada scan-nya ini. Ya kan ada scan. Kita buat scan-nya dulu. Ada sedikit miss ini di sini. Di sini kita tambahkan scan. Scan F. Fungsinya scan F itu untuk apa? Untuk mengambil jumlahnya yang kita ketikkan. Jadi kita ketik jumlah gitu ya. Nah, nanti langsung muncul di sini langsung disimpan di sini gitu loh. Contoh yang ini di sini ada programnya di sini. Scan F. Nah, ini ada persen I. Terus yang ini dimasukkan ke jumlah gitu kan. Kayak gini nih. Misalnya persen I terus koma dan jumlah. Nah ini nyanyinya nanti aja nyanyinya. Ya nanti terus jumlah ini dimasukkan ke dalam jumlah. Jadi jumlah yang di sini yang kita ketikkan nanti masuk ke dalam jumlah. Gitu. Karena tadi belum ada scan-nya, jadi semuanya 0. Lanjut, titik koma jangan lupa. Terus ini juga sama yang ini. Scan F. Scan
F. Kalau ini F ya, float ya, yang masuk lagi. Float, terus koma, dan harga. 4 titik koma lagi. Harga sekian, udah. Nah, udah. Kita coba ya. Kita coba langsung compile and run aja. Kita lebih ringkes. Nah, jumlah barangnya 1. Langsung muncul 1. Kenapa muncul 1? Misalnya kita buat 2. Enter. 2 kali 3, 6. Betul, sudah. Tapi ininya munculnya 1. Ada masalah, masih ada masalah. Sebentar ya. Kita lihat di sininya. Print harga. Oh, sebentar. Karena ini tadi sudah terisi. Betul. Karena ini tadi sudah terisi tuh. Jadi harus kayak di reset dulu. Compile dulu. Benar. Sudah. Ini runnya jumlahnya masih sudah terisi 1. Jumlahnya sudah terisi 1. Ada yang salah kah? Ada yang tahu salahnya di mana? Bentar ya. Ini. Oke. Ini nggak usah pakai ini berarti. Nggak usah pakai N ini ya. Oke. Ini. Coba compile and run. Nah, sudah kosong. Sekarang kita masukkan 2, jumlah barangnya 2, terus enter. Harga barangnya berapa? 1.000 misalnya. Enter lagi. Nah, total harganya sekian, 2.000. Karena 2 kali 1.000. Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Ini hasil run-nya. Bentar. Ini hasil run-nya, ini programnya. Ada yang mau ditanyakan? Oh, tadi ada yang menanyakan kalau misalnya kita rubah ini jadi kayak yang di materi ya. Materi kan stdio.h gitu toh. Nah, kita rubah ini stdio.h. stdio.h misalnya. Compile and run. Oh, bisa juga. Berarti sudah ada library-nya. Saya memang pernah menginstalkan code block ya. Coba masih ada nggak ya code blocknya? Ada, masih ada ternyata. Code blocknya masih ada. Saya code blocknya juga masih ada. Cuman saya lebih enak pakai dev C++ ya. Lebih. Pak, paketan saya Android, Pak. Ya. Sebentar lagi ya. Semoga sudah bisa dipahami semua. Oke, tadi si Musafira tadi ya kalau masalah yang tanya. Atau siapa yang tanya tadi? Yang dirubah ini pakai stdio.h ini ya. Ternyata Ya, bisa. saya. Nah, ya, bisa ya. Bisa. Karena kebetulan saya sudah install juga yang code blocknya. Code blocknya. Nah, ini code blocknya juga ada. Itu udah include. Kalau belum diinstalkan, kemungkinannya itu tadi, kemungkinannya nggak bisa. Kemungkinannya. 500, 5.000 wis. Nah, ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin?
Nah, ini misalnya ini kita tuliskan. Oh, PPMM gitu. Waduh. Mikroprosesor. 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kok kurang? Tadi 8 kok saiki 7. Ya. Ini kalau nggak ada ada ya apa namanya garis miring 2 ini. Kita coba garis miring 2. Kita kompel kemungkinan ada salahnya. Nah, ada salahnya kan? Karena ini kebaca. Tapi kalau kita coba pakai titik, pakai garis miring 2, ini, dia nggak akan kebaca. Jadi dikompel pasti benar. Tuh. Begitu juga yang ini sama. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Halo? Nggak ada? Kalau tidak ada, tugasnya masih sama yang minggu kemarin. Ya, minggu kemarin kan di ini. Nah, tugasnya sama, yang konstanta dan variabel sama, yang sudah mengumpulkan dan betul. Nggak usah ngumpulkan lagi nggak apa-apa, berarti bonus lagi minggu ini tidak perlu mengerjakan lagi. Tapi kalau yang masih belum betul dibenarkan lagi, gitu ya. Ini cuma merubah tampilannya aja. Jadi kalau tadi ini jumlah barang sama harga barang gitu kan, total harga gitu. Kalau ini berarti kan cuma tinggal merubah, masukkan nilai R, masukkan nilai I, besar nilai V, gitu kan. Bisa dipahami nggak? Halo, jangan-jangan saya sudah ditinggalkan. Masih ada anak-anaknya ternyata. Halo, atau pada wedangan kabeh kita iki. Baru pada sarawan, Pak. Boleh kok sambil sarapan boleh. Yang penting paham toh. Nggih, Berarti sudah paham ya? sedikit, Pak. Sedikit. Oke. Dengan soalnya, tugasnya sudah oke ya? Sudah bisa ya tugas yang ini? Tugasnya yang minggu kemarin. Jadi tugas minggu kemarin dikerjakan lagi. Gitu ya. Yang minggu kemarin belum mengumpulkan, itu ndang ngumpulke. Kalau yang sudah mengumpulkan tapi masih salah, ulangi lagi. Kalau yang sudah mengumpulkan tapi sudah betul, kemarin saya sudah sempat menilai kalau nggak salah ada 3 orang yang sudah betul gitu ya. Itu ya sudah, berarti anggap minggu ini bonus tidak perlu ngerjakan lagi. Gitu. Atau ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Ini ternyata belandang sampai setengah jam ini. Ada yang mau ditanyakan? Saya stop sharing ya. Ada yang mau ditanyakan? Apa minggu depan ada gimit lagi, Pak? Oh, gimana? Enaknya gimana? Mau jimit lagi atau? Ya enak Google Meet no, Pak. Nanti bisa diterangin. Oke. Nggih. Kalau mau pakai jimit lagi, ya oke, nggak masalah. Saya nggak masalah. Cuman kan. Tapi kuotanya boros. Nah, ya kuotanya mas. Lintas batas paketan, Pak. Nggih. Nggak ada kuota dari sekolah, Pak. Mandi. Oh, kalau itu saya nggak kurang Kok tahu. Ya. kuota nggak masalah, Pak. Punya saya nge-lag, Pak.
Punya saya lintas batas, Pak. Nah, kalau yang Punya saya mungkin jadrep. oke gini, ini contohnya sekarang aja ya untuk kali ini aja yang ikut di sini itu hanya ada 34 untuk saat ini ya, untuk saat ini. Tadi sempat kayaknya sudah Belum pada sampai bangun, Pak. ya, sudah sampai ada 50-an kalau nggak salah tadi ada. Tapi terus pada keluar gitu. Tuh ngomong, Pak. Lah itu. Makanya kemungkinannya kan karena mungkin paketannya, mungkin ya saya mikirnya mungkin bukan memeng tapi mungkin karena terbatas paketannya mungkin itu jadinya saya coba gini aja. Nah untuk minggu depan gitu, pertemuan berikutnya gitu ya. Ya saya berharap nek ini kan September sudah mulai tatap muka. Minggu depan kayaknya sudah September tuh. Semoga aja sudah bisa tatap muka. Jadi kita bisa langsung tatap muka gitu. Tapi kalaupun tidak, misalnya ya kita skenario yang pahite lah ya. Saya coba untuk pakai Jimit ini, tapi juga ada di Google Classroom-nya, gitu ya. Halo? Ini Satrio bagus belum ini kayaknya. Satrio bagus, kayak urung ngumbai piringnya mungkin bermaam. Dereng Pak, saya nanti Pak. Gitu ya. Untuk minggu depan saya coba pakai Jimit lagi. Kalau yang lainnya mungkin ini kebetulan saya rekam. Nanti saya masukkan di YouTube yang tidak bisa ikut di Jimit mungkin bisa lihat di YouTube saya nanti. Nggak perlu like and subscribe, nggak apa-apa. Saya itu cuma buat pribadi sendiri. Ini nek subscribe and like ya monggo. Itu. Karo-karo promosi, Pak. Iya nah. Gitu. Karena saya cenderung ada di ini nek yang YouTube-nya tim Saga itu, yang tim Saga itu. Yang ini kan hanya untuk saya sendiri. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Buatan Pak. Kalau tidak ada, saya akhiri nanti jangan lupa tugasnya. Tugasnya tetap saya tunggu sampai malam ini, tengah malam lagi. Kenapa tengah malam? Karena ada juga yang ternyata HP-nya itu gantian sama orang tuanya gitu. Jadi mungkin baru jam 4 nanti dia baru bisa buka HP-nya, tugasnya gitu ya, buka tugasnya dan mengerjakan gitu. Nah itu ya misalnya yang begitu itu kan, makanya saya tutupnya sampai jam 12 malam gitu ya. Dan mungkin banyakan juga anak-anak ada sebutan murid nokturnal gitu ya. Tahu tak nokturnal yang melek hanya malam hari tok gitu ya. Itu dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.